Shalom wanita Allah yang luar biasa dimanapun berada. Shalom. Hari ini kita kembali beribadah. Biarlah kita memuji dan menyembah akan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Biarlah kita memuji Tuhan dan memuliakan akan Dia. Dan kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Buat hari yang indah Tuhan. Bersama-sama memuji dan menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Dia. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
ada kuasa dalam pujian. Yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Yang lemah Tuhan kuatkan, haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menjadikan kami Tuhan biji mata-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus. Kau jadikanku biji mata-Mu, Kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kau jadikanku, ya amin, biji mata. Biarlah kami terus di dalam Engkau luputkanku dari seteruku. Sungguh dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa
bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Urabata sikiriadaba, iriadadadaba. Haleluya Yesus, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yes, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Pujilah Engkau. Amin. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kami boleh mengenal kasih Bapa. Itulah rasa syukur kami kepadamu, supaya dalam apa yang kami lakukan, biarlah bukan menurut kemauan kami sendiri lagi, tapi kami harus mengikuti apa yang Bapa mau, supaya di dalam semuanya keselamatan yang sudah kita terima tidak menjadi sia-sia, tapi itu boleh terus berkelanjutan untuk mengikuti apa yang Engkau mau. Dan biarlah oleh firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan pimpinan Roh Kudus untuk kami bisa menghidupi setiap seluruh kebenaran yang harus kami jalani, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu selalu ada di dalam kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah itu berkenan di mata Bapa di surga, dengan keyakinan untuk kami selalu tinggal di dalam kasih Allah, dan firman-Mu selalu menyatu di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami perlukan dan kami minta dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, Bapa di surga akan mengabulkannya. Karena itu biarlah apa yang kami kerjakan boleh berkenan di mata Bapa di surga, sehingga kalau ada kesalahan, ada kekurangan kami yang perlu Engkau restorasi, supaya pengikutan kami bukan semakin merosot, tapi semakin meningkat dengan bukti Engkau yang bertambah-tambah di dalam kami, dan keakuan kami dengan segala hawa nafsu dan keinginan kami semakin berkurang. Dan kami harus mematikannya itu, karena semua itu membuat kami tidak bisa menjadi milik-Mu untuk selamanya. Karena itu menjadi ukuran adalah kebenaran firman-Mu itu yang harus kami taati, supaya Tuhan, pengiringan kami mengikut Engkau tidak sia-sia, tapi boleh semakin hari semakin hidup kami diubah menjadi serupa gambaran-Mu. Itulah taat kepada Bapa di surga sampai mati, hanya untuk supaya hidup kami yang sudah dari semula hidup di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan lagi, bukan karena kami mau, tapi itu adalah anugerah. Kalau sampai hari ini kami boleh mengenal Engkau, makin hari makin kami mau mencintai pribadi-Mu, bukan pertolongan-Mu, bukan berkat-Mu, bukan segala yang kelihatan oleh mata ini, karena yang kelihatan ini hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan, dan itu sangat menentukan untuk kami mencapai hidup yang kekal. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk dikoreksi oleh firman-Mu, supaya jangan sampai kami kira kerohanian kami sudah mencapai apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan masih ingin supaya hidup kami semakin hari semakin meningkat, masuk dalam kemuliaan. Terutama kami boleh berjumpa dengan hadirat-Mu, sehingga hidup kami akan dibuat bahagia walaupun ada banyak tantangan, karena ada penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan sempurna pada saat kami berserah penuh di dalam kehendak-Mu. Ini doa hamba-Mu, dan berkati kami semua yang mendengar, bukakan mata hati kami, supaya kami tidak buta terhadap kasih Bapa yang ditawarkan, dan yang mau mengatur hidup kami dalam segala hal, supaya kami boleh dibentuk seperti yang Bapa mau untuk kebaikan kami semuanya. Dan itu biarlah menjadi pengalaman kami semua, sehingga firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Engkau suruhkan, dan kami boleh mengalaminya bersama-Mu sampai kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, muka dengan muka. Karena
kami tidak dipanggil untuk menjadi keluarga Petra, tapi kami dipanggil untuk sampai rencana Bapa menjadi keluarga Allah di dalam kerajaan Allah. Ini doa hamba-Mu, jikalau masih ada roh-roh jahat, segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalan pemberitaan firman ini, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kata dari firman-Mu boleh kami alami, bukan karena kami sudah benar, tetapi kami mau hidup benar di pandangan Allah. Karena orang yang dikenal Allah adalah orang yang mengasihi Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang harus kami capai di dalam iman kami untuk berjuang, dan tujuan kami adalah hidup yang kekal. Sehingga kami tidak akan goyah menghadapi tantangan apapun, karena ada jaminan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita sampai kesudahan alam. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom Ibu sekalian. Kita sudah diterangkan bagaimana Allah mau mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita menurut rencananya. Jadi kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri kalau kita mau masuk dalam rencana Bapa, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, Allah yang punya karya yang besar, sehingga mujizatnya itu buat kita bisa kita alami setiap hari kalau kita percaya dan tidak bimbang. Mari kita akan membuka Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang saudara nanti bisa baca ayat 1 sampai dengan 15. Saya tidak akan baca semuanya, saya hanya mau menunjukkan perikopnya. Allah sudah menentukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi jangan kita memakai waktu kita, tidak akan sama. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Kalau kita pakai waktu kita, lamanya saya menderita ini bertahun-tahun. Tapi di hadapan Tuhan, pengalaman itu cuma Allah sudah menentukan kapan kita akan dikeluarkan dari masalah. Atau kita dididik melalui masalah. Sebab ada banyak orang yang sebelum kena masalah, dia sembarangan. Ibadahnya, sikapnya, hormatnya kepada Tuhan, ketaatannya, semuanya berbeda. Tapi sesudah dia kena masalah, dan apalagi kalau Tuhan sudah tolong, itu pasti kesungguhannya lebih 2 kali. Ayat 1 dulu. Segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Saya tidak akan baca semuanya, yang penting itu semua ada waktunya. Saya mau ayat 7 dulu. Ada waktu untuk merobek pakaian karena kesedihan. Tapi ada waktu untuk membuat pakaian yang baru. Saya rasa ini semua berjalan, bukan? Mungkin kalau tidak membuat ya beli. Tapi yang penting saudara selalu mau mengendaki pakaiannya baru. Tapi jangan pakaian yang lama dirobek, juga jangan dikasihkan orang, boleh. Ada saat yang tepat untuk diam. Jangan banyak bicara. Nanti kalau banyak bicara banyak pelanggaran. Dan ada saat yang tepat untuk berbicara. Apa yang kita bicarakan? Justru jangan bicara kejelekannya orang saja, kesalahannya orang, atau saya tidak bisa lupa. Wah, kalau itu bukan membuat pakaian yang baru, terus merobek saja. Tapi harusnya apa? Kita bisa berbicara. Dulu saya buta, sekarang saya melihat bahwa semua kejadian itu ternyata ada gunanya. Ini yang harus kita berbicara. Ayat yang ke-11. Allah sudah mengatur supaya setiap hal yang terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya.
Jangan pakai mengatur sendiri, saudara rugi. Karena tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau Allah yang mengatur, berserah saja, gitu ya. Kuserahkan semuanya. Hidupku, nikahku, keluargaku, bahkan umat Tuhan ini kita juga serahkan. Walaupun dijaga. Tapi kedaulatan Tuhan itu yang kita selalu syukuri. Bahwa Tuhan masih turut bekerja. Terus di sini tadi, Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal. Namun tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebab itu bukan langkah awal yang penting, tapi harus langkah akhir. Sebab mungkin langkah awalnya seperti jemaat Korintus itu mulai dengan roh, tapi berakhir dengan kedagingan. Sehingga ada aturan-aturan Paulus yang harus ditaati kalau mau dipimpin oleh roh. Dan dikatakan kalau tidak salah ya 1 Korintus 15, coba ayat yang ke-58. Oleh karena itu saudara-saudari yang saya kasih, bertahanlah. Apa itu bertahan? Bertekun. Kalau langkah awalnya sudah betul, jangan tengah-tengah, banyak sandungan. Banyak sandungan yang harus kita jalani, ya minggir saja. Makanya mata kita harus terang, dan yang menerangi adalah firman Allah itu dan Roh Kudus. Terus apalagi dikatakan, bertahanlah, jangan biarkan apapun sukacita atau berkat atau kesedihan menggoyahkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya, jangan setengah. Tuhan cari kasih yang penuh, betul? Yang di dalam peti perjanjian hanya ada 2 log batu. Untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, baik melalui pernikahan, melalui pelayanan di masyarakat, atau pelayanan dalam rumah Allah. Karena kita tahu bahwa dengan pimpinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu harus selalu cari pimpinan Tuhan. Nah, kalau Tuhan pilih, pergi kanan, kita mau ke kiri, tidak bisa. Seperti Petrus, pada waktu dia sudah kerja keras, bukan semalam tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan tahu, justru dia sudah mencuci jalannya, berarti sudah tidak bisa mau apa lagi, ya nasib. Nah, gitu katanya toh. Tapi dalam sekejap loh, karena sudah disandarkan, dia sudah pulang barangkali. Ayo panggil lagi Petrus. Kalau ini ceritanya begitu ya. Kalau orang sudah tidak berhasil, capek, sudah semalam kerja keras. Orang di laut itu, wah kena angin malam, kita aja di rumah masuk angin. Sekarang lihat ya, bahwa apa yang tadi kita tahu, dengan pimpinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Jam terlambatkah? Tapi Tuhan tahu tepat waktunya. Betul atau tidak? Makanya jangan pakai waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Enak tak nyanyinya? Tapi kalau ada apa sedikit waktu kita yang kita pakai. Kemudian di sini tadi pasal 16 ayat yang ke-13. Waspadalah. Teruslah. Waspada itu juga perintah. Teruslah percaya penuh. Makanya jangan setengah percaya. Nanti kalau setengah percaya tidak penuh, ya setengah taat. Betul atau tidak? Yang membuat kita bisa taat penuh, ya kalau imannya percaya penuh. Berjuanglah dengan apa? Berani. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Sehingga seperti kucing, itu singa-singa. Padahal itu untuk ibadah yang sudah disenter sama musuh. Itu kan musuh itu bukan manusia loh ya. Musuh kita roh-roh jahat di udara. Itu hanya
bentuknya saja. Makanya kita harus waspada. Teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus. Dan tetaplah berpegang kepada Dia. Nah, jadi inilah tadi. Hendaklah kamu melakukan segala sesuatu. Bukan sesuatu saja, segala. Dengan mengasihi sesamamu. Ini ayat 15 lagi. Kalian tahu bahwa Stefanus, ini bukan Stefanus yang mati itu, bukan. Dan keluarganya adalah orang pertama di Akhaya yang percaya kepada Yesus. Mereka juga sudah merelakan diri untuk melayani umat Allah. Loh, kalau orang yang dipanggil tidak mau mengerti, berbantah-bantah, berdali-dali, tidak mau mentaati apa yang Tuhan suruhkan, Tuhan nanti panggil untuk orang yang sudah merelakan diri untuk melayani umat Allah. Karena itu saudara-saudari, saya mohon supaya kalian menaati mereka dan semua orang lain yang bekerja keras seperti mereka dalam apa? Pelayanan kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh santai. Ternyata tahu, sebelum saya jatuh, ada orang sederhana di rumahnya bangun. Habis dari sini dia share untuk pelayanan untuk firman yang dia dapat, dia bagi dengan keluarganya. Apa yang terjadi? Anaknya, kan kita sudah doakan gitu ya, keluarga yang sudah hancur itu bisa dijadikan alat. Ini anak sama bapak, ini kan tadi duduk sama-sama mendengar, tapi pegang HP. Yang dilihat apa? Penggerebekan. Mungkin mau tahu itu dulu jalannya itu begini, polisi yang gerebek orang. Sementara ini di sharingkan apa yang terjadi. Dia tidur dua-dua dengan HP-nya. Bisa mengerti. Menidurkan itu dengan baca firman. Dan jam itu yang saya jatuh. Dia disuruh berdoa sebenarnya. Dan tidak rasa ngantuk. Karena Tuhan sudah tahu ini akan terjadi. Sampai dia permisi juga. Bolehkah saya tidur atau bagaimana, saya lupa. Tapi itu sudah dia kerjakan jam itu. Sehingga walaupun dia tidak ada di muka saya, tapi doanya nyambung. Hanya berdoa sendiri untuk memuji menyembah Tuhan. Gitu. Jadi di sini kita lihat doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar yang kita tidak tahu. Makanya ini tadi seperti Stefanus ini. Ini pelayan biasa saja. Tapi sudah bekerja keras seperti mereka dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Enggak pakai disuruh, enggak pakai, kamu kerja apa? Enggak begitu. Bahkan jangan kita juga melayani Tuhan santai aja. Jangan. Itulah dia. Saya mau lanjut sekarang. Tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, akibatnya aku menyelidiki bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia selain bersukacita atas segala sesuatu yang kita nikmati selama kita hidup. Di dalam ayat 13, jadi menikmati makanan, minuman, pekerjaan, termasuk pelayanan, serta hasilnya adalah berkat dari Allah, bukan karena kerja kerasku. Jadi kalau pertolongan Tuhan datang melalui hal-hal yang mustahil, itu juga berkat dari Allah. Kemudian ayat 14, aku menyadari bahwa apapun yang sudah ditetapkan Allah, walaupun itu pilihan kita sendiri, cari pasangan, ya atau tidak, ini bagi orang muda, adalah kekal untuk selama-lamanya. Apapun yang sudah ditetapkan, jadi jangan sedikit-sedikit putus saja
begini saja. Nah, jadi hal itu Allah lakukan agar manusia menghormatinya. Menghormati apa? Menghormati pernikahan. Kalau dipanggil, kalau tidak dipanggil jangan nabrak-nabrak. Nanti saudara ketabrak sendiri. Nah, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Sebab itu hendaklah kita mengucap terima kasih apapun yang terjadi kepada Allah, karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Kasih manusia bisa bergoncang, tapi kasih Yesus, kasih setianya berlaku dari selamanya sampai selamanya. Yang berubah setia siapa? Manusia. Sehingga pelan-pelan dia sudah tidak mengasihi dengan sepenuh hati tadi, sehingga mentaati juga dengan setengah hati. Kemudian di sini, hendaklah kita berterima kasih, dan bukan cuma terima kasih, saya dihindarkan dari ini, saya dihindarkan dari itu, dan beribadah kepada Allah dengan apa? Hormat dan takut. Jadi ada aturannya, menurut, nah ini loh tadi, cara yang diinginkan olehnya sendiri. Makanya tidak boleh mengatur diri kita mau ibadah, saya mau ibadah ini kali di sini, besok saya mau ibadah di situ, besok lagi saya tidak beribadah online. Oh, besok saya mau sembahyang sama maunya. Tidak boleh, ada aturannya semua. Kemudian menurut cara yang diinginkannya. Makanya kami juga sebagai ibu harus waspada. Betul atau tidak? Kalau kita diberi anak 2, ya waspada terhadap dua-dua. Jangan satu diwaspadai, satu dibiarkan. Tidak ada doanya, tidak ada nasihatnya, tidak ada aturannya untuk mencintai Tuhan itu bagaimana? Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Cara jasmani nikah tidak dihormati, hangus. Betul? Tidak punya nilai artinya, habis. Pelayanan yang tidak ada buahnya, habis, hangus. Dan itu namanya tidak hanya berdaun saja, tidak ada buahnya. Sedangkan pernikahan itu seringkali orang mencari buah kasih, betul? Nah, caranya bagaimana? Itu harus menurut caranya Tuhan. Tidak boleh pakai cara maunya. Terus di sini, bagaimana menyenangkan hati Allah? Nah, ini dalam pasal 13. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Setia pegang komitmennya ini. Apa yang tidak bisa setia? Karena komitmennya salah satu melanggar. Betul atau tidak? Janganlah, ayat 5. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat manusia lakukan terhadapku. Tapi ayat 7, janganlah lupa, tadi perintah lo ya, kepada pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan pesan Allah kepadamu. Perhatikanlah, ini semua perintah. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mati. Kalau sebelum mati jasmani, ya mati hawa nafsunya. Itu harus punya peningkatan. Betul atau tidak? Jangan kita menjadi pemimpin begitu saja. Yang marah, gampang marah. Yang cuma anunya uang, ya uang saja. Kemudian di sini, contohlah iman mereka. Bukan contohlah hidupnya. Contohlah iman mereka. Karena orang benar hidup oleh imannya.
Makanya iman tanpa tindakan itu kosong. Contoh, saya kasih contoh. Waktu Esther mendengar bahwa Haman itu sudah mau menggantung semua, membunuh semua orang Yahudi di Susan. Ada peraturan apa? Saat itu yang bersamaan, tampaknya memang Tuhan atur begitu. Apa yang diaturkan? Semua istri-istri tidak boleh menghadap raja. Adil. Tapi bagaimana Esther waktu didorong oleh Mordekai, ini loh ya, ada persoalan yang begini. Sisa kamu yang kami tidak bisa, kalau saya itu tongkat diangkat, saya mati. Kan tidak boleh, ya atau tidak? Kecuali kalau tongkat raja diangkat, dibiarkan. Apa yang terjadi? Kalau kamu tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain, begitu ya? Sampai akhirnya baik, tapi harus bersama-sama, join sama Roh Kudus. Taruhlah itu Mordekai, ya atau tidak? Bersama ya. Kalau memang saya harus mati, saya rela sekarang mati. Apapun terjadi, lihat itu dulu. Kekuatan Roh Allah di dalam kita itu harus lebih besar daripada keinginan manusianya kita. Apalagi kalau Tuhan sudah larang. Jangan, tapi masih dipakai terus, tidak bisa. Karena ada ayat yang saya sudah pernah Tuhan cuma minta kepada jemaat Sardis, taatlah dan bertobatlah. Cuma dua itu, tapi sadari dan bangkit. Makanya untuk ketaatan ini sangat berarti, sehingga di sini dikatakan kepada Allah dengan hormat menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri, itu baru ibadah yang benar. Janganlah membiarkan segala macam ajaran yang aneh-aneh menyesatkan kalian. Hati kita harus dikuatkan oleh kebaikan hati Allah. Itulah yang baik. Jangan oleh peraturan-peraturan tentang makanan. Orang yang dahulu menaati peraturan-peraturan itu tidak mendapat faedahnya. Karena melanggar peraturan. Siapa contohnya? Nadab dan Abihu. Dia melayani loh. Betul? Tapi pakai pakaian asing yang tidak pernah diperintahkan untuk ambil api sembarangan. Makanya ini tadi loh. Itu ada tuntunannya. Sehingga pada saat mereka mati dengan kemejanya. Berarti pada saat pelayanan. Dengan cara Tuhan. Tuhan mau bikin apa saja itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita. Tapi kalau itu tantangan, Tuhan turut bekerja. Dan masih ingat hari Selasa itu saya lupa di mana ayatnya, saya cuma jadi pengingat. Betul? Bukan jadi pengajar. Pengingat. Lain itu, pengingat ya cuma mengingatkan. Nah ini sekarang saya ingatkan yang setengah taat roba. Dalam hal apa? Juga itu urusan saudara, bukan urusan saya. Karena bagaimana menyenangkan hati Allah. Karena itu marilah kita pergi kemana? Kepadanya, jangan pergi kepada pendeta, pergi kepada gereja. Tidak ada gereja sempurna, semua punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi di sini lihat, pergilah kepadanya di luar perkemahan dan turut dihina bersama dia. Nah ini turut, jadi jangan mau pertolongannya, keajaibannya, tapi harus juga turut dihina bersama dia. Tapi kalau saudara dihina sama suami saja sudah naik emosinya. Kok kira saya ini siapa? Kok hina-hina saya? Wah, itu sudah tidak menaruh hormat. Sedangkan rahasia ini besar gitu ya, antara itu di dalam Efesus 5. Itu gambaran pernikahan itu sampai kepada pernikahan anak domba. Dan rahasianya dimulai dari keluarga kita. Memang harusnya suami menghormati, mengasihi, dan istri harus menghormati. Apapun keadaannya tidak ditulis bahwa kalau keadaan baik hormati, kalau tidak, tidak. Nah kalau kita tidak mau meningkatkan kasih kita yang betul, maka di sini sudah dikatakan
Sebab di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal untuk kita. Sementara semua. Makanya yang kekal ini, yang kelihatan cuma sementara. Yang kekal ini, yang tidak kelihatan itu kekal. Sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan supaya hidup yang sekarang ini gambarannya apa saja. Kalau kamu layani, perbuat seperti kepada Tuhan. Sebab itu kita mencari tempat tinggal yang akan datang. Nah, kita sudah menemukan. Dan siapa yang dikenal oleh Allah? Yang hidupnya berkenan. Baru itu mengasihi Allah yang berkenan dulu. Kalau mau dikenal oleh Allah. Sebab itu dengan perantaraan Yesus. Siapa Yesus? Itu firman. Dengan keteladannya dia, bagaimana dia taat kepada Bapaknya hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa supaya dibenarkan. Dan dia perantara untuk menyambungkan kita dengan Bapa di surga. Sebab itu dengan perantaraan Yesus hendaklah, perintah lagi, kita selalu memuji-muji Allah. Makanya itu jangan kalau kita susah sudah tidak bisa memuji Tuhan. Sebab itu dengan peran hendaklah kita selalu, jadi baik suka maupun dalam persoalan, memuji-muji Allah. Itu apa? Memuji-muji Allah itu merupakan korban syukur kita kepadanya. Juga, jadi bukan tunduk kepada masalah. Lihat itu Petrus sudah semalaman. Tapi ayo sini, Petrus taat duduk toh. Dengarkan saya. Setelah itu lemparkan jalamkan. Saya sudah sepanjang ini kalau orang tidak kenal siapa pribadinya toh masih menggandoli. Saya sudah kerjakan, tapi nol. Tapi karena Tuhan yang suruh gitu ya, saya taat. Ini loh tadi, berarti ketaatan itu melampaui pikiran kita. Akal kita tidak bisa digunakan, masuk akal atau tidak masuk akal. Itu tidak perlu dipusingkan lagi. Yang penting kalau Tuhan suruh. Lihat tadi orang Israel sudah melihat, tapi dia tidak percaya 100%. Waktu ditolong, oh Musa, saya tahu engkau dipakai Tuhan. Tapi pada saat tidak ada air saja, dia sudah kata-katai Musa. Betul? Itu manusia daging, makanya tidak boleh kompromi. Sekali kita sudah jadi ciptaan baru, yang lama sudah tidak boleh dikompromikan. Kemudian di sini tadi, mana ini ya, yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk apa? Memuliakan namanya. Jangan lupa, ini lagi diperingatkan lagi, berbuat baik. Jadi jangan kalau sudah marah kita tidak bisa berbuat baik. Menoleh pun tidak. Bahkan mukanya pun sadis. Makanya saya alami. Bagaimana? Tapi kalau kita mentaati, jangan itu anggap itu orang bodoh. Mau berkata begitu sama saya lebih tua, saya lebih begini, saya hamba Tuhan, beraninya. Apa yang terjadi? Makanya ini tadi. Dan saling menolong. Kan ini mau tolong, ya atau tidak? Tapi yang mau ditolong jawabannya seperti itu. Sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Sebab itu kalau jawabannya itu cepat, itu karena kita melakukan. Terus ayat 17, ikutlah perintah siapa? Pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin itu otoritas apapun. Dan tunduklah kepada mereka. Tunduk, bukan iya tapi belakangnya begini dan begitu. Itu tidak menguntungkan. Sebab mereka selalu memperhatikan apa yang diperhatikan? Jiwa. Supaya kita tetap menaruh pikiran dan perasaan seperti ada pada Kristus. Yang tidak masuk akal atau masuk akal, lakukan saja. Dan mereka harus, makanya tidak enak-enak toh. Kalau kita ditetapkan jadi penolong dalam satu keluarga, apapun terjadi berbuat baik tadi ya, dan hormat.
Kemudian walaupun kalau tidak betul ya tidak boleh ditaati, tapi caranya harus cara hormat. Terus apa yang tadi? Karena mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi kalau pemimpinnya salah, ya dia harus bertanggungjawaban kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati, dan itu tidak menguntungkan kalian. Kita terus ya, kayak ini. Teruslah berdoa. Kayak ini tadi, jangan berhenti minta doa. Wah sudah, tidak bisa, memang dia kepala batu, tidak bisa didoakan. Padahal Tuhan suruh memberkati orang yang menganiaya, begitu ya, karena dipanggil untuk itu. Kami yakin hati nurani kami murni, sebab dalam segala hal, ini loh, kami selalu mau melakukan apa yang benar. Jadi yang tidak benar ya jangan dilakukan, tapi sikap harus tetap dijaga. Sebab dalam segala hal kami selalu mau, ini kerinduan, melakukan apa yang benar. Jadi kalau sudah tahu itu salah, jangan diteruskan atau sampai berliku-liku, berdalih, tidak ada gunanya. Ini tadi lagi ya, ayat yang ke-21. Semoga Allah sumber sejahtera itu melengkapi kalian dengan segala apa yang baik yang kalian perlukan. Sudah yang baik yang kalian perlukan untuk apa? Melakukan kehendaknya, melakukan apa yang benar itu loh. Tuhan bantui. Semoga dengan perantaran siapa lagi? Yesus Kristus. Lewat kita pandang pengorbanannya, Allah mengerjakan di dalam kita. Makanya di dalam kita dulu, bukan di luarnya kita dulu. Kalau dalamnya betul ada Tuhan bertata, apa mungkin Tuhan bilang balas itu suamimu, hina dia? Tidak mungkin, bukan. Karena pada saat dia dicaci maki, dia juga tidak membalas. Itu teladannya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah apa? Kristus dipuji selama-lamanya. Apapun terjadi. Karena dia baik, ya atau tidak? Kemudian di sini kita baca sekarang Efesus 5. Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Mengapa? Ini mengapa kok itu dicantumkan? Efesus 5 ayat 30 dan 32. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Apa? Ayat 26. Untuk menguduskannya. Nah, ini loh. Jadi dia itu ingin menguduskan apa? Sesudah ia menyucikannya dengan apa? Memandikannya dengan air dan firman. Apa itu air? Lewat baptisan air. Karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia loh. Jadi kalau saudara mau menerangkan itu bukan kemauan gereja, sesuai Matius 3 ayat 13. Bahwa Yohanes tidak mau, bukan saya yang harus membaptiskan, tapi Tuhan yang harus membaptiskan saya. Tuhan bilang apa? Yesus menjawab, itu jangan dilihat baptisannya siapa yang membaptis, karena ini aku untuk melakukan kehendak Bapakku. Sehingga di sini tadi itu dikatakan waktu dia sudah keluar dari air, bukan menuruti kehendaknya. Inilah anakku yang sangat aku kasih. Ada perkataan sangat. Apalagi dialah yang menyenangkan hatiku. Wah, ini orang yang sangat taat kepada kehendak Bapa itu. Dia menyenangkan hatinya Bapa sendiri. Dan dia sangat dikasih. Berarti berbeda, bukan ada kekhususannya. Betul atau tidak? Ada yang dikasih, ada yang lebih dikasih. Ini sangat. Seperti siapa? Seperti Yusuf itu. Dia diberi pakaian warna sehingga membuat orang cemburu.
Jadi kalau dicemburui apakah Yusuf sakit hati? Tidak, karena itu bukan kemauannya dia, dikasih ya diterima. Itulah anugerah. Kemudian Yohanes 15 dalam terjemahan biasa. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada, yang sudah, bukan yang belum. Makanya apakah firman yang sudah dibagi sebagai pesan Tuhan itu betul-betul menyatu dengan kita. Kemudian dalam terjemahan yang lain, kalian masing-masing, ini pribadi, sudah dibersihkan dan siap berbuah. Terutama buah apa dulu? Buah pertobatan, itu yang dicari. Nah, kalau tidak ada satu, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena ajaran yang aku berikan kepadamu, apa itu? Karena ajaran, bukan karena maunya kita. Yohanes 15 tadi ya, ayat 4. Hendaklah, ini perintah, kamu hidup bersatu dengan aku. Apa itu? Bersatu dengan firman Allah. Dan aku pun akan tetap bersatu dengan. Berarti firman Allah itu jadi gaya hidup kita. Dalam setiap situasi apapun, firman Tuhan itu tempat jawaban. Betul? Saya pernah kasihkan tuh, firman Tuhan adalah jawabanku. Semua persoalan ada kok. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya. Makanya tidak boleh pisah dari kebenaran firman ini loh. Seringkali kita mau pisah dari pengajaran yang isinya kebenaran hanya karena ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Sedangkan daging dan roh memang bertentangan. Seperti air dan minyak. Lah Bapak menghendaki kita penyembah dalam apa? Jiwa? Tidak. Beda tipis bukan? Tapi dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-10 itu sudah disediakan kapak ya di bawah akar pohon. Sehingga kalau tidak menghasilkan buah, satu pasti ditebang dan dicari buah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon, berarti setiap pribadi yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dalam pernikahan kita buahnya sebentar baik, sebentar tidak. Bukan sembarang buah. Pasti ditebang, satu, dua, dibuang ke dalam api, lebih panjang nanti penderitaannya. Dibuang ke dalam api, sedangkan Alkitab berkata jangan takut dengan nyala api siksaan yang harus kita pelajari, jalani. Asal kita tahu kita hidup dalam mentaati kehendak Tuhan, maka sukacitanya itu seimbang nanti. Ayat 8, ini perintah loh. Dalam terjemahan biasa. Jadi apa? Hasilkanlah, perintah juga, buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang sesuai. Yang tidak sesuai jangan dipakai. Tuhan tidak cari. Nomor satu ini, buah ini. Nah bagaimana sekarang caranya? Tuhan kasih caranya juga ada. Di dalam pasal yang ke-37 Yesaya dulu. Ayat 31 dan 32, orang Yehuda yang masih hidup akan makmur seperti tanaman. Jadi orang Yehuda, anak Tuhan, walaupun itu sudah tersaring nanti. Ada kisahnya juga. Orang Yehuda yang masih hidup akan makmur seperti apa? Tanaman yang dalam sekali akarnya. Dan menghasilkan buah, bukan buah-buah, buah dulu di Yerusalem. Nah ini, dan di atas Gunung Sion. Mana itu? Tempatnya, sumbernya pengajaran, bukan? Sion, Yesaya 2. Di Yerusalem dan di atas Gunung Sion akan ada orang-orang yang selamat. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa sudah menentukan bahwa hal itu terjadi. Dalam terjemahan yang lain itu cuma segelintir. Jadi sudah tersaring nanti. Ayat 35. Kota Yerusalem akan apa? Ku bela.
Ini loh orang yang hidupnya mentaati firman pengajaran. Akan kubela, 1, 2, kulindungi demi kehormatanku sendiri. Dan apa lagi? Demi perjanjianku dengan hambaku Daud. Makanya ini Bapak Gembala diizinkan Tuhan uji. Bukan karena kalau ada Bapak Gembala semua kagum-kagum. Tapi firmannya tetap sama atau tidak? Tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Harusnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangkan. Siapapun yang berkhotbah, makanya ini yang berkhotbah ini harus tersaring juga. Tidak sembarang bisa didengarkan. Kemudian di sini tadi, demi perjanjianku dengan hambaku Daud. Kenapa kok sampai pembelaan Tuhan begitu lupa, sedangkan kesalahannya Daud sudah banyak sekali. Malam itu juga, inilah kalau ini harus mentaati apa? Karena berbahagialah orang yang takut kepada hadiratnya, bukan takut kepada manusianya. Itu ada di Pengkhotbah. Coba kita lihat dulu Pengkhotbah 7 ayat 8 dulu. Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Mulainya menggebu-gebu, taat firman, apapun, kebaktian berapa kali, ibadah hadir. Sekarang justru yang mana yang hadir? Yang pernah pelayan-pelayan justru dia mau berkeliaran kemana saja, mau tinggal di mana saja, di rumah kek, mau tidak hadir atau apa saja. Ini loh, menyelesaikan sesuatu lebih baik. Jadi mesti selesai. Bukan langkah awal yang penting, kan gitu ya. Pernikahan juga begitu. Selesaikan sampai akhir. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Panjang sabar lebih baik daripada sombong. Jangan cepat marah. Makanya ini tadi. Tuhan itu lambat marah bukan. Tapi juga marah. Nah, kenapa kita diajari juga, hendaklah kamu apa? Cepat mendengar. Apa? Lambat berkata, lambat marah. Karena perkataan itu nanti bisa memancing menjadi marah. Karena orang bebala, lu coba ini, yang menyimpan kemarahan, tidak pernah dibuang, tidak pernah dibereskan dengan benar. Makanya orang ini akhirnya nanti di dalam Pengkhotbah mana ini tadi? Ayat 2. Lah ini ya. Taatilah perintah raja karena kamu sudah berjanji di hadapan Allah untuk melakukannya. Apa itu? Nasihatnya. Pasal 7 ayat Pengkhotbah ayat 18. Lakukanlah nasihatku itu karena setiap orang yang takut dan hormat kepada Allah melakukannya. Yang tidak, ya itu tadi, disimpan-simpan sampai busuk, sampai akar pahit. Bukan ditanam untuk menghasilkan buah, tapi yang ditanam salah-salah. Bukan perintahnya Tuhan. Nah, sebab kita tahu di sini ayat 20. Di bumi ini tidak ada orang benar. Tidak ada. Makanya jadi siapa yang cepat marah, istri yang cepat marah, cepat tersinggung, dan menyimpan di dalam hati dengan berdiam, tidak mau banyak bicara saya. Yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Tidak ada. Betul atau tidak? Jadi kalau ada kesalahpahaman, kita periksa dua-dua. Yang mana yang salah? Kalau salah ya akui itu. Jangan ngambek terus berhenti melayani. Itu kata Pengkhotbah 10. Gitu ya. Nah, itu ada. Padahal tenang-tenang dulu. Sampai nanti pasti dimaafkan. Tidak mungkin Tuhan tidak memaafkan. Dia panjang sabar. Penuh belas kasihan. Ayat 25. Namun aku terus mencari dan belajar tentang kedua hal ini. Apa itu? Berusaha untuk menjadi bijaksana serta menemukan alasan mengapa segala sesuatu terjadi.
Aku berusaha untuk membuktikan bahwa berbuat jahat merupakan kebebalan. Tadi yang suka menyimpan kemarahan, cepat marah, ayat 9 tadi. Hanya orang gila yang sudah tidak waras yang akan terus hidup dengan bodoh. 8 ayat 2. Taatilah perintah raja karena kamu sudah berjanji di hadapan Allah untuk melakukannya. Apabila kamu menghadap raja, janganlah terburu-buru pergi sebelum diizinkannya. Jadi kalau mau pindah gereja atau tidak digembalakan lagi, pamit dong. Bisa mengerti? Sekarang saya akan pergi ya. Karena di sini itu yang dialami oleh Hizkia. Sekarang kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan Hizkia. Kita baca di dalam pasal yang ke-36. Orang Asyur mengancam Yerusalem. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda, kota-kota Yehuda yang berbenteng diserang dan dikalahkan oleh Sanherib Raja Asyur. Sesudah itu ia mengutus perwira tingginya dari Lachis ke Yerusalem dengan tentara yang besar untuk menuntut supaya Raja Hizkia menyerah. Ini tadi Raja Asyur. Mereka tiba di kota itu dan mengambil tempat di ladang yang disebut ladang penatu. Penatu itu tukang penatu, bukan menantu. Penatu membersihkan apa yang kotor, apa yang ini sampai di ladang penatu dekat selokan yang mengalirkan air dari kolam bagian atas. Lalu 3 orang pegawai Hizkia datang menemui perwira Asyur itu. Ketiga pegawai itu adalah Eliakim anak Hilkia. Ini yang diambil yang penting-penting loh ya. Kepala rumah tangga istana. Kedua, Sebna, sekretaris negara. Jadi kalau kalian punya kedudukan penting, hati-hati, jangan ketipu dengan sembarang omongannya orang. Ini dipanggil. Terus, dan Yoa anak Asaf, sekretaris istana. Perwira Asyur itu berkata kepada mereka, ini sombongnya, 3 ini dipanggil, sampaikanlah, bukan kepada Yesus, sampaikan kepada Hizkia perkataan Raja Asyur ini. Mengapa engkau merasa dirimu kuat? Terus ayat 5 bagian B. Siapakah yang kau andalkan sehingga engkau berani melawan Asyur? Padahal Hizkia tidak bikin apa-apa, bukan? Engkau memang mengharapkan bantuan Mesir. Oh ini topangan kah apa? Tapi itu sama seperti memakai batang alang-alang untuk tongkat. Nanti tongkat itu patah dan tanganmu tertusuk. Begitulah Raja Mesir bagi semua orang yang berharapkan. Makanya kita tidak boleh mengharapkan orang yang menopang. Ini kali dia topang, lain kali bisa tusuk. Ini sudah dikatakan. Sebab itu di sini tadi dikatakan, saya kembali lagi ya ke ayat 33. Inilah yang dikatakan Tuhan tentang Raja Asyur tadi ya, yang main ngancam-ngancam itu. Ia tidak akan memasuki Yerusalem atau menembakkan panah ke kota itu. Prajurit-prajurit berperisai, tak ada yang mendekati kota itu walaupun pakai tentaranya besar. Dan di sekelilingnya tidak akan dibangun tanggul pengepungan. Raja Asyur akan pulang lewat jalan yang dilaluinya ketika datang, tanpa memasuki kota itu. Siapa yang berbicara? Akulah, Tuhan telah berbicara. Terus, kota Yerusalem akan kubela, kulindungi demi kehormatanku sendiri dan demi perjanjianku dengan siapa? Hambaku Daud. Ayat 36, lihat ini loh. Ngancam-ngancam malam itu juga. Jadi ancamannya datang, tapi malam itu juga malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh berapa? 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya pagi-pagi, tidak sampai 24 jam ya, sudah terjadi mayat-mayat mereka bertebaran. Padahal ini belum bikin apa-apa, betul atau tidak?
Maka mundurlah, ini Sanherib kepalanya. Semua ada kepalanya yang menggerakkan. Makanya orang yang menggerakkan itu berhadapan dengan Tuhan. Kalau dia main-main dengan persoalan firman Tuhan. Kemudian, dan pulang ke Niniwe pada suatu hari, entah kapan. Kalau Tuhan masih berkemurahan, tapi pada suatu hari, waktu yang tepat, Tuhan bertindak. Ketika ia sedang beribadah, ini soal ibadah loh, tapi sudah salah tempatnya. Ia dibunuh dengan pedang oleh Adramelek dan Sarezer. Siapa dia? Putranya. Sesudah itu mereka lari ke Ararat. Ini anak-anaknya sedih. Terus kita kembali sekarang. Ayat 8. Sekarang katanya, ini Sanheribnya, aku atas nama Raja Asyur berani bertaruh bahwa kalau kamu diberi 2000 ekor kuda, pasti kamu tidak akan punya orang sebanyak itu untuk menungganginya, karena memang sedikit. Untuk melawan perwira Asyur yang paling rendah pun kamu bukan tandingannya. Namun kamu mengharapkan Raja Mesir mengirim bantuan kereta perang dan pasukan berkuda. Kamu kira kami menyerang dan mengalahkan negerimu tanpa bantuan Tuhan? Wah, Tuhan dibawa-bawa. Mana ada Tuhan jahat menyerang orang yang tidak bikin apa-apa? Betul atau tidak? Ini apakah kalau kamu kira kami ini loh menyerang itu tadi itu Sanherib tadi dengan bertaruh tadi itu dan mengalahkan negerimu tanpa bantuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menyuruh. Waduh, ini sudah tidak main-main. Kami menyerang dan menghancurkannya. Lalu kata Eliakim ini tadi, Tuhan bicara saja dalam bahasa Aram dengan kami. Kami mengerti, jangan memakai bahasa Ibrani, nanti dimengerti rakyat di atas tembok. Jadi bingung rakyatnya, ngerti maksudnya? Apa yang terjadi? Oh, tambah begini. Saud perwira Raja Asyur itu, apakah kepada kamu dan rajamu saja aku diutus Raja Asyur untuk menyampaikan semuanya ini? Aku juga berbicara kepada rakyat yang duduk di tembok itu supaya mendengar. Pakai penghinanya apa? Yang bersama kamu akan makan kotorannya sendiri dan minum air seninya sendiri. Kemudian perwira tinggi itu berdiri dan berteriak dalam bahasa Ibrani di atas temboknya itu tadi. Dengarlah apa yang dikatakan Raja Asyur. 1. Jangan mau ditipu oleh Hizkia. Nomor 1, Hizkia dituduh-tuduh menipu rakyatnya. Ia tidak bisa menyelamatkan kamu. 2 lagi, jangan dengarkan bujukannya untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan, tidak boleh. Jangan kira Tuhan akan menyelamatkan kamu atau mencegah tentara Asyur merebut kotamu. Jadi sudah di dalam hatinya itu Tuhan bantui dia. Tidak mungkin luput, kamu yang dibujui sama Hizkia untuk berharap sama Tuhan. Terus, jangan dengarkan ini ya, Hizkia. Jangan dengarkan, berarti lawan dia. Jangan dengarkan kan, jangan taat. Betul atau tidak? Aku Raja Asyur menganjurkan, apa maksudnya? Menghasut. Menganjurkan, menghasut. Ya atau tidak? Supaya kamu keluar. Oh ini tambah dahsyat ini loh hasutannya Raja Asyur. Terus menganjurkan supaya kamu keluar dari kota dan menyerah. Apa tawarannya nanti? Ya, nanti ini loh jaminannya kalau kamu keluar tidak mentaati Raja Hizkia, jangan khawatir, ada aku. Nanti kamu boleh makan buah anggur dari kebunmu sendiri. Wah, ini nampaknya tidak jadi pegawainya lagi loh ya. Tidak diperintah-perintah, tapi kamu punya kebun anggur sendiri dan menikmati buah ara dari pohonmu sendiri. Apa? Dan menikmati ini serta minum air dari sumurmu sendiri. Sampai kamu kupindahkan ke suatu negeri yang mirip negerimu sendiri. Mirip berarti tidak sama, betul?
Di sana ada kebun anggur yang menghasilkan anggur bagimu dan ladang gandum, punya lahan sendiri. Wah, dipakai Tuhan. Nanti kamu tak kirim jadi utusanku di sini kah di situ. Banyak yang begitu bukan? Tapi nanti tunggu waktunya Tuhan. Apa ini sekarang? Lagi ya, ladang kamu yang menghasilkan tepung untuk makananmu. Wah, sampai tepung itu sudah tinggal masak. Itu dihasilkan sendiri. Nggak usah kamu giling-giling gandumnya orang. Begini dan begitu. Tidak perlu. Jangan dengarkan Hizkia. Loh, lagi loh. Berarti ini betul suaranya musuh itu pernah berhenti atau tidak? Tidak. Dari zaman dulu bukan? Sampai hari ini. Dia hanya menipu kamu dengan berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Oh, ini loh. Cuma berkata begitu saja katanya dianggap menipu. Terus mana ini? Ayat 20. Dewa manakah pernah melepaskan negerinya dari kekuasaanku? Mana bisa Tuhan menyelamatkan Yerusalem? Ini mustahil. Itu disuruh nyampaikan loh kepada Hizkia. Terus apa ya? Ayat 21. Mendengar itu penduduk Yerusalem tidak menjawab. Sebab Raja Hizkia sudah memerintahkan supaya mereka diam saja. Jangan membalas. Jadi penting atau tidak otoritas penjagaan di dalam pengembalaan? Penting loh. Terus di sini, mana bisa Tuhan menyelamatkan Israel? Ini disuruh diam. Maka Eliakim, Sebna dan Yoa merobek pakaian mereka. Tanda apa? Tanda sedih. Lalu pergi melaporkan kepada raja apa yang telah dikatakan perwira Asyur. Sekarang bagaimana? Raja minta nasihat kepada Nabi Yesaya. Tidak grogi. Ya sudah, kita layani saja. Sana mau menyerang. Ya, yes. Tidak begitu. Ya. Pada waktu Raja Hizkia mendengar ini laporan dari ketiga orang itu, ia merobek pakaiannya juga. Terus apa? Dan memakai kain karung, tanda sedih. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan. Belok. Kemudian ia mengutus lagi Eliakim, kepala istana, Sebna, sekretaris negara, dan para imam yang berpangkat untuk menemui Nabi Yesaya. Bukan menemui Raja Asyur, berbantah-bantah, tidak begitu. Hari ini, hari duka cita, kita dihukum dan dihina. Kita seperti wanita yang sudah mau bersalin, tapi kehabisan tenaga. Raja Asyur telah mengutus perwira tingginya untuk menghina Allah yang hidup. Siapa tahu, ini masih harap-harap cemas juga sebagai manusia biasa ya. Tapi sudah ke rumah Tuhan dan arahnya ke Nabi Yesaya. Mana ini? Siapa tahu Tuhan telah mendengar penghinaan itu dan akan menghukum mereka yang mengucapkannya. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk orang-orang kita yang masih hidup. Jadi tidak sembarangan. Karena tinggal berarti sudah ada yang kena, bukan? Setelah menerima pesan dari Raja Hizkia, Yesaya menyuruh para utusan itu menyampaikan jawaban ini. Tuhan berkata, padahal belum kenyataannya, Baginda tidak usah takut. Tapi Tuhan berkata, bukan saya berkata, Tuhan bicara sama saya, enggak pakai saya lagi. Langsung Tuhan berkata, Baginda tidak usah takut mendengar pernyataan budak-budak, biar perwira tinggi yang rasanya kayak hebat tong. Ternyata dianggap sama Yesaya cuma budak, bukan perwira yang hebat. Raja Asyur bahwa Tuhan tidak dapat melepaskan kita. Jangan takut kalau dibilang gitu. Tuhan akan membuat, Tuhan yang buat, bukan Raja Hizkia yang bikin. Raja Asyur memperhatikan suatu kabar angin. Kabar angin diperhatikan sehingga dia membuat dia tidak jadi perang. Coba, kabar angin bukan kabar beneran. Sehingga ia pulang ke negerinya sendiri dan di sana ia akan dibunuh. Ini utusan. Perwira tinggi Asyur itu mendapat kabar bahwa rajanya telah meninggalkan Lakis dan sedang berperang melawan kota Libna tak jauh dari situ. Pergilah ia ke sana untuk menemui rajanya.
Raja Asyur telah menerima kabar bahwa pasukan Mesir di bawah pimpinan Tirhaka dan ini sedang datang untuk menyerang mereka. Karena itu, loh ini loh kabar angin ini sudah terhendus. Karena itu Raja Asyur mengirim surat lagi kepada Hizkia, Raja Yehuda. Begini bunyi surat itu. Jangan tertipu oleh janji Allah yang kau andalkan itu. Karena ini mengandalkan bahwa engkau tidak akan jatuh ke tanganku. Engkau sudah mendengar bahwa setiap negeri yang diserang raja-raja Asyur dihancurkannya sama sekali. Jangan menyangka engkau bisa luput. Ini ancaman lebih dahsyat lagi. Terus ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari para utusan dan membacanya. Kemudian ia pergi mana lagi? Pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu berdoa. Kami sudah pernah mengalami waktu kami mau diusir dari jemaat ini. Tanpa salah surat yang diisikan itu kita bawa di dalam doa. Cuma 2 orang waktu itu. Tapi sepakat. Akhirnya tempat ini tidak bisa diapa-apa. Orangnya yang diusir sama Tuhan. Dengan kegentaran itu tadi, malah minta bantuan. Tuhan yang maha kuasa, Allah Israel yang bersemayam di atas kerub. Kerub itu kan peti perjanjian, tempat Tuhan berbicara. Betul, tadi kan Yesaya itu Tuhan berkata, janjinya begini. Engkau satu-satunya Allah yang menguasai segala kerajaan di atas muka bumi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, perhatikanlah kiranya apa yang sedang terjadi dengan kami. Dengarlah semua penghinaan Sanherib terhadap engkau. Karena sudah menghina Tuhan. Bukan telah menghina saya. Tidak ada loh. Besar. Terus apa tadi? Allah yang hidup. Kami semua tahu Tuhan bahwa raja-raja Asyur telah membinasakan banyak bangsa dan menghancurkan negeri-negeri mereka. Tapi lihat, dewa-dewa mereka juga dibakar dan dihancurkan. Sebab dewa-dewa itu sama sekali tidak berkuasa. Tapi Allah yang aku sembah itu berkuasa. Makanya tidak akan bisa diperlakukan sama. Mereka hanya patung dari kayu dan batu buatan manusia. Ya Tuhan, kami lepaskanlah kami dari orang-orang Asyur itu, supaya segala bangsa di dunia tahu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, sekarang ini kemudian Yesaya mengirim pesan kepada Raja Hizkia, dibalas ini dengan permintaan doanya tadi ya. Balasannya apa? Sebagai jawaban atas doa raja. Jadi doa perlu dinaikkan atau tidak? Perlu. Tapi doa yang bagaimana? Bukan kutuki Tuhan itu, karena dia menganui kita, Tuhan Allah yang hidup. Belanya cara menurut kemauan kita. Tidak. Kota Yerusalem mentertawakan dan memperolok-olok engkau Sanherib. Sekarang dibalik. Tahukah engkau siapa yang kau caci maki dan yang kau hina itu? Aku Allah Israel, Allah yang suci. Loh, jangan main-main loh. Allah yang memanggil kita kudus. Maka kita harus mengikuti jejaknya. Tidak boleh pakai jejak yang tidak menurut kehendak Allah. Engkau mengirim utusan untuk membual bahwa dengan banyaknya kereta perangmu engkau telah menaklukkan gunung-gunung tertinggi di Lebanon. Engkau menyombongkan bahwa engkau telah menebang pohon-pohon cemarannya yang paling tinggi, satu, dan paling indah, serta menerobos hutan-hutannya yang paling lebat, ada 3 kali paling. Tapi ini disuruh nyampaikan. Itu kamu jangan takut, tadi kan begitu. Ini sekarang Tuhan sudah menjawab doamu. Terus apa? Engkau juga membanggakan bahwa engkau kecil sekarang menggali sumur dan minum air di negeri-negeri asing dan bahwa prajuritmu menginjak-injak sungai Nil sampai kering. Belum pernahkah engkau mendengar bahwa semuanya itu telah kurencanakan sejak dulu? Dan sekarang aku melaksanakannya. Akulah yang memberi kepadamu kuasa untuk menghancurkan kota-kota berbenteng menjadi puing-puing.
Orang yang tinggal di sana tidak berdaya. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka seperti rumput di padang atau rumput yang tumbuh di atas rumah yang mengering kalau ditiup angin timur yang panas. Tapi aku tahu segalanya tentang dirimu. Aku tahu apa yang kau lakukan dan kemana engkau pergi. Aku tahu bahwa engkau marah sekali kepadaku. Dan aku sudah mendengar tentang kemarahan dan kesombongan ini. Sekarang, ini loh, kalau Tuhan doa lo itu dijawabnya, tapi yang intervensi Tuhan. Sekarang kupasang kait pada hidungmu dan kekang pada mulutmu, supaya engkau kutarik pulang lewat jalan yang kau lalui ketika datang. Terus ayat 30, Yesaya mengirim juga pesan kepada Yesaya. Inilah yang akan jadi tanda bagimu. Apa itu? Tadi ayat 31 tadi ya, sampai ke seterusnya yang kita baca tadi sampai ayat 35. Malam itu juga malaikat Tuhan yang datang, bukan prajuritnya Hizkia lagi, ke perkemahan. Berarti malaikat Tuhan, pasukan surgawi. Berapa banyak biar satu bisa disikat, betul atau tidak? Ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang. Padahal dia tadi menghinanya, aku kirimkan 2.000, kamu tidak punya orang yang bisa menunggangi. Begitu sedikit. Lawan yang dibunuh malaikat Tuhan berapa? 185.000. Tidak main-main loh kalau Tuhan mau menghukum orang yang mulutnya sembarang bicara. Terhadap Hizkia otoritas, tapi otoritasnya yang bagaimana? Itu loh. Maka mundurlah Sanherib, tadi sudah kita baca. Yesaya 30, ini untuk kita sekarang. Ayat 8. Nih, bangsa yang tidak taat. Allah menyuruh Yesaya mencatat kejahatan siapa? Umatnya, bukan umat Petra. Umatnya dimanapun. Dalam sebuah buku sebagai peringatan untuk selamanya, nanti akan dibuka. Apa yang kamu buat? Makanya taati pemimpinmu. Harus mempertanggungjawabkan. Nah, kalau kita mempertanggungjawabkan salah-salah, siapa yang mesti dituntut? Kalau ada yang mati, begitu ya, belum diberitahu, itu salahnya penjaga. Tapi kalau sudah diberitahu tetap melanggar, mati, tidak ada sanksinya bagi penjaga. Terus, ya, sebab ini ada sebabnya. Kenapa dicatat itu? Mereka itu bangsa yang suka memberontak terhadap Allah. Allah itu firman. Suka berbohong dan tidak pernah mau mendengarkan ajaran Tuhan. Sudah diajari begini, tetap ngeyel, keras hati. Saya kaget membaca ini karena ini terjadi. Mereka berkata kepada para nabi, tutup mulut. Jangan mengatakan kepada kami apa yang benar. Loh, yang benar malah tidak boleh diomong. Tapi apa yang kami ingin dengar. Jadi lihat ini jahatnya ya umat Tuhan yang sudah dirasuk. Siapa yang merasuk kalau bukan setan? Mau menghancurkan. Makanya celakalah orang yang menyesatkan dan yang disesatkan. Itu bodoh amat. Biarkan kami tetap berkhayal. Masuk dalam khayalannya. Menyingkirlah dan ambillah jalan lain. Jangan mengganggu kami dengan Allah Kudus Israel. Waduh, Allah Kudus dianggap mengganggu. Karena itu Allah Kudus Israel berkata begini. Nah, ini dari pihaknya Tuhan. Kamu menolak perkataanku dan mengandalkan penindasan serta penipuan. Sebab itu, ini loh, makanya harus hati-hati umat. Kalau sudah mau jadi umatnya Tuhan, bukan umat Petra saja, sehingga bisa berpindah tempat. Sebab itu kamu bersalah. Kamu seperti tembok tinggi yang retak dari atas ke bawah. Bukan dari bawah naik meningkat. Ke atas Bukit Sion tadi ya, di mana di situ Tuhan akan mengadakan pembelaannya. Karena atas hambaku Daud itu disebut-sebut. Dengan tiba-tiba saja kamu akan roboh. Kamu akan remuk seperti periuk tanah yang pecah berantakan. Sehingga di antara remukannya
Tak ada yang dapat dipakai untuk mengambil bara dari tungku atau mencedok air dari dalam bak. Tidak ada gunanya. Terus di sini ini apa? Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Tetapi kamu tidak mau. Ini loh persoalan di dalam pribadi umat Tuhan sendiri. Malah kamu membuat rencana untuk melarikan diri. Ini pindah gereja, pindah ke pengembalaan. Untuk melarikan diri dari musuh dengan mengendarai kuda yang cepat. Bagus katanya, memang kamu nanti harus lari. Kamu pikir kudamu itu cukup kencang larinya. Mau menghindar dari jangkauannya Tuhan. Karena mata Tuhan mengawasi katanya toh. Terus mana ini tadi? Padahal pengejar-pengejarmu jauh lebih cepat. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang musuh. Dan ancaman 5 orang membuat kamu lari semua. Terus dari pasukanmu hanya tinggal 1 tiang bendera. Tiang bendera kenangannya saja di atas puncak bukit. Walaupun begitu, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu yang mau bertobat tadi. Ia siap sedia untuk mengasihani kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang melakukan apa yang tepat. Berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Terus ini saya mau, ini sekarang Allah memberkati umatnya. Bagaimana? Hai kamu yang tinggal di Yerusalem, kamu tidak akan terus menangis, bersedih. Sebab itu Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku dan firmanku di dalam kamu. Kamu boleh minta apa saja dalam nama Yesus, Bapa akan mengabulkan. Ini betul, Tuhan kabulkan apa yang saya inginkan. Terus mana ini tadi? Tuhan berbelas kasihan dan segera menjawab kamu bila kamu berseru minta tolong kepadanya. Tuhan, ini perhatikan, Tuhan memberi kamu masa percobaan yang berat untuk mengajar kamu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, tapi Tuhan mau mengatur, jangan kita yang mau mengatur. Tetapi sekarang, ini loh, Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Penting atau tidak? Bila kamu menyimpang dari jalan, nah ini sudah ada penyimpangan, kan tidak boleh. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkan firmanku siang dan malam. Dan apa? Jangan takut gitu ya kepada Yosua itu. Karena nanti dan katakan terus firman Tuhan, perkataan. Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu, ini ada yang memberitahu lagi, akan terdengar suaranya, bukan suara manusia lagi, tapi suara Tuhan. Suara siapa? Gembala dia, gembala yang baik, yang berkata, inilah jalannya, ikuti jalan ini. Tidak boleh ngaco-ngaco, saya mau ikut jalanku ini begini. Tidak bisa kalau mau ditolong oleh Tuhan. Terus kenapa? Patung-patung berhalamu yang berlapis perak dan emas akan kamu buang seperti kotoran. Tadi dia bilang suruh minum kencingnya, apa tadi omongannya itu perwiranya Raja Asyur. Tapi sekarang patung-patung berhalamu ini kalau sudah sadar, yang berlapis perak dan emas akan kamu buang seperti kotoran sambil berkata, pergilah dariku. Nah, apa itu berlapis? Kompromi, dalamnya bukan sepuan. Betul atau tidak? Dan Tuhan bilang di Amsal 28, jangan kompromi. Orang benar tidak bisa kompromi dengan orang jahat. Karena itu mencemarkan sumur hatinya sendiri. Jadi semua ada, dan ada lagi. Jangan membantu pencuri yang selalu bicara melalui jendela, bukan melalui yang terang-terang, tidak. Ini betul. Jadi makanya ini tadi, pergilah dariku. Apabila kamu menabur benih,
Tuhan akan mengirim hujan, tabur saja benih kebaikan. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Orang yang menabur dengan air mata gitu ya, akan pulang dengan bersorak-sorai. Terus Tuhan akan mengirim hujan supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Makanya kita diapakan saja kalau Tuhan mau datang ke jiwa. Gampang atau tidak? Gampang. Terus bagi ternakmu akan tersedia padang rumput yang luas. Apa itu? Dulu ternak toh, jadi hartanya. Jadi kita mau melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan. Yang percaya katakan amin. Memangnya saya mengalami berlimpah-limpah. Bagi ternakmu ini, sapi jantan semua ini membajak ladangmu akan yang membajak. Nih. Jadi orang-orang apa saja yang dipergunakan untuk pembajakan ladang Tuhan ini, itu apa? Akan makan makanan ternak yang paling baik, yang disiapkan secara khusus. Jadi yang menopang dengan sungguh, itu kan untuk membajak, ya atau tidak? Sebelum ditanami benih. Tapi bajakannya tidak boleh noleh kiri kanan, dan tidak boleh tidak ada kuknya, harus ada, supaya jalannya seimbang. Tidak satu lari ke sini, satu lari ke situ, tidak boleh. Anak dan bapak harus satu. Pada hari benteng-benteng musuhmu dikepung dan orang-orangnya dibunuh, setiap gunung dan bukit akan memancarkan anak-anak sungai. Coba lihat. Apa itu di pelantara kah sungai, di gunung kah apa. Dan damai sejahteranya juga seperti sungai yang terus mengalir. Kalau mentaati perintah-perintahnya. Terus, mana ini tadi? Bulan akan bersinar seterang matahari. Oh, bulan kan kecil, tapi nanti terangnya itu kayak matahari. Walaupun harus mengalami 7 kali panasnya, itu Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak takut. Apapun terjadi, dia tetap mau menyembah Tuhan yang cara yang benar. Padahal hanya 1 kali saja. Tapi dia tidak mau tertipu dengan kata 1 kali. 1 kali tidak begitu, saya ketiduran, itu sudah tidak akan bisa berlaku. Dan matahari akan 7 kali lebih cerah dari biasa. Wah, ini sudah matahari paling terang, masih lebih cerah lagi. Seperti terang 7 hari dikumpulkan menjadi 1. Semua itu, perhatikan kata ini, akan terjadi pada waktu Tuhan membalut dan menyembuhkan luka-luka umatnya yang sudah dideranya. Siapa yang mendera? Yang sudah diderap dengan percobaan. Siapa yang membalut luka-luka umatnya? Tuhan sendiri. Bukan siapa. Kalau kita dibalut bisa ya dan tidak. Tapi kalau Tuhan yang membalut, pasti Tuhan yang memukul, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat. Kalau kita dilukai oleh firman Tuhan atau nasihat, itu didikan sebenarnya. Kalau tidak mendidik malah salah. Didiklah anak supaya dia terus pada jalan yang seperti yang Tuhan mau, jalan lurus. Bukan kita yang meluruskan, tapi aku yang meluruskan. Kalau menyimpang, jangan pakai jalan sendiri, kelihatannya lurus tapi ujungnya maut. Ya, ayo kita sudah sampai kepada nih keadaan yang Tuhan mau kalau kita taat. Persoalannya cuma itu. Tuhan tidak bisa memberkati umatnya. Tadi, Allah akan memberkati umatnya. Sebab itu nyanyikan lagu ini dengan betul. Jangan asal kita tahu lagu. Tapi betul-betul saat apa ini tadi? Nyatakan yang kau mau. Jadi apa yang tidak Tuhan mau ya juga akan dinyatakan. Jangan kita sembrono-sembrono. Sudah dinyatakan yang Tuhan tidak mau masih terus. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku.
hatimu, bukan pakaianmu sebelah luar. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan, hati Tuhan tidak yang cari hati yang benar, tapi hati yang taat. Supaya temukanlah hati yang hati berkenan, yang seperti hatinya berkenan, Daud, berkenan di mata Tuhan. temukan di hidupku, Kalau kita sebagai ibu, melebihi sebagai istri, gemerlapnya dunia. masuk anak Tuhan yang harus menghormati orang tuamu, Perkenanmu itu yang taati orang tuamu di dalam Tuhan. ku Dan itu mau anak-anak harus taat, menghormati ayah ku mau dan ibu. Itu merupakan perintah yang bertobat, penting yang tidak boleh dilanggar, yang mengandung janji panjang umur dan kebahagiaan yang sejati sampai kepada Tuhan kekekalan. tidak cari orang sempurna, tapi Tuhan cari yang mau taat, meskipun dulu hidupnya telah hancur. Tuhan sanggup ubah jadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan tidak cari orang Tuhan sempurna. tidak cari orang sempurna, tapi Tuhan cari yang mau taat, meskipun dulu hidupku telah hancur. Tuhan sanggup ubah jadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan tidak cari orang sempurna, tapi Tuhan cari yang mau taat, meskipun dulu nikahku telah hancur. Tuhan sanggup ubah jadi alat kemuliaan-Nya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Ubah cara pikir kita, perasaan kita, kehendakku, karena Tuhan sedang ku menyempurnakan serahkan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti ada pada Yesus harapanku yang mau taat kepada Bapa di surga hanya untuk bukan teguh menderita bersamamu Tuhan, supaya kita yang berdosa dibenarkan. jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita perbaiki bagaimana cara mengiring kita kepada Dia, Seumur cara ibadah kita kepada Dia, cara melayani Tuhan, termasuk cara menjaga keluarga kita masing-masing. Pikiranku supaya
supaya Tuhan yang menguasai, supaya kita masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Sudah tidak bisa dipakai untuk mencedok air saja, tidak bisa. Apalagi untuk memenangkan orang-orang diselamatkan. Tuhan, tolong kami. Biarlah pada Petra Woman, Engkau selalu mau berbicara Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya memakai pria, tapi Tuhan berjanji, Tuhan juga memakai pria dan wanita sesuai dengan apa yang Tuhan mau percayakan. Tidak ada pembatasan sebetulnya, asal kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jadikan ini permohonan kami. Jangan Engkau jadikan kami bencana yang hanya memuliakan kenikmatan dunia yang segera akan lenyap dan membuat kasih Bapa tidak ada di dalam diri kami. Tuhan, jangan itu terjadi dengan umat Tuhan yang sudah mengalami perbuatan ajaibnya Tuhan, yang sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar, bukan akan hukumannya, tapi dengan sikap hormat dan takut, karena Tuhan sedang menggoncangkan langit dan bumi supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan itu kekal, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu tidak tergoncangkan, sehingga orang yang tidak tergoncangkan itu Tuhan berkata, marilah kita beribadah dengan hormat dan takut, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Makanya Tuhan berkata, patung emas yang dilapis emas atau perak itu akan dibuang dengan sendirinya kalau kami menyadari tidak boleh ibadah kami berkompromi. Daging dan roh itu bertentangan memang. Kita harus pilih salah satu. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk membantu setiap kelemahan kami. Apa yang kami tidak bisa buat, mintalah Roh Kudus pimpin kami di jalan-jalan-Mu. Sehingga kalau ada yang menyimpang, tangan Tuhan sendiri, suara Tuhan yang memberitahukan, ikuti jalan ini. Dan teguhkan hati kami untuk tetap bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami menangis, kami bukan sedih melihat cobaan-cobaan yang masih harus kami jalani. Tapi kami berterima kasih. Firman-Mu menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan firman hari-hari ini kami mengalami dengan benar Tuhan. Tapi kami harus menahan, tidak boleh dalam cobaan yang berat kami berontak atau mencari jalannya sendiri. Ini rasa syukur kami naik. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang baik,
tapi orang yang taat akan perintah-perintah-Mu. Dan itu tidak akan berat kalau kami mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Dan Tuhan tidak mau kasih kami pura-pura hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kami harus belajar mengasihi pribadinya, masuk dalam rencana Bapa dengan menyerahkan seluruh hidup ini untuk mentaati apa yang Engkau inginkan tanpa kami berbantah-bantah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berkata lain. Kami hanya mengucap syukur kalau Engkau pesan hari ini. Biarlah pesan ini meteraikan dengan darah-Mu, meteraikan dengan Roh Kudus, supaya tetap terukir di hati kami. Karena kalau nyala api cinta-Mu itu seperti kuatnya maut, apa yang bisa memisahkannya? Air yang banyak tidak bisa memadamkan nyala api cinta-Mu. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Justru di dalam kesulitan yang berat, Tuhan mendampingi. Itu benar-benar kami merasakannya. Sehingga orang nanti menjadi percaya. Dan kedudukan Sadrak, Mesak, Abednego bukan mati ditelan api panas, tapi justru dia dinaikkan pangkat. Kalau pangkat biasa saja orang kejar, terlebih peningkatan rohani. Untuk menjadi sempurna, harus kami mau disucikan dengan mandi air dan firman-Mu. Terima kasih supaya kami boleh menghadap Engkau tanpa cacat, celah, kerut, dan noda. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, kiranya berkat firman ini sampai di telinga kami, sampai mengubah hidup kami walaupun sudah salah. Justru firman-Mu akan menyatakan yang salah dan memperbaiki yang salah, walaupun kadang-kadang harus melewati hajaran atau sesaat yang sebenarnya itu tidak perlu kami alami kalau kami tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu tetap memberkati setiap keluarga-keluarga. Terutama hamba-Mu berdoa, kembalikan kami ke jalan yang benar. Karena Tuhan mau menuntun kami di jalan yang benar. Karena namanya bukan nama manusia lagi. Peraturan-peraturan, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya. Untuk menolong kami pun, Tuhan punya waktu tersendiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat kami mendengarkan firman Tuhan dengan hati terbuka, sesuatu pasti terjadi. Jamalah kami, jamalah Roh Kudus. Dan Engkau mengubah jalan-jalan kami yang sudah menyimpang. Kembalikan kami untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Iblis berusaha untuk menipu manusia dengan segala cara, tapi malaikat Tuhan akan mengintervensi sehingga dia sanggup melakukan segala perkara tanpa kami harus bertindak sesuatu apapun. Kami hanya menjaga diri dalam menghadapi persoalan seberat apapun, tetap Tuhan bersama kami. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan apa yang terbaik sebagai orang yang menundukkan diri kepada Allah, yang mengendaki dalam situasi apapun. Kami harus mempertahankan diri untuk terus berbuat baik, sebab orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Jangan kami terus hidup di dalam kesalahan. Tuhan, ampuni jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya apa yang sudah kami kerjakan tidak hangus, tidak punya nilai. Tuhan, terima kasih.
Dan biarlah berkat kesejahteraan, berkat ketaatan, berkat kedamaian itu selalu ada di dalam hati kami, ada di dalam pernikahan kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam umat-Mu yang masih tergembala di tempat ini. Tuhan, sehingga kalau kami bertemu, kami selalu bisa menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dan biarlah kalau doa ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Dan biarlah kota Makassar, Tuhan hindarkan dari bencana-bencana dimanapun mereka, Tuhan bisa melakukan hal-hal menurut kedaulatan-Mu. Karena semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan biarlah Engkau masih memberikan kesempatan agar kami bisa terus beribadah, agar bisa pengiringan kami kepada Tuhan sampai kepada hidup kami diubahkan menjadi bejana yang bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di doa kami dan semua yang sudah terima berkat firman-Mu dan menjadi benih yang hidup di dalam kami, untuk kami teruskan kepada siapapun yang membutuhkannya, dan sehingga hidup kami dimanapun kami berada boleh memberkati orang-orang di sekitar kami dengan berkat Allah sendiri yang kami sudah terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat itu, dan kami rindu jadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Amin. Selamat malam. Dirimu seumur hidupku masuk